Shalom, selamat pagi, bertemu kembali dalam Gemar Online GSJA Peniel dan GSJA Anugerah Kemendung. Pagi ini Kamis 25 September 2025. Gemar Online pagi ini terambil dari Markus 6 ayat 14 sampai 29. Tetapi saya tidak akan membaca semuanya. Markus pasal 6 ini berbicara memuat soal cerita dari Yohanes Pembaptis yang dibunuh. Kisah ini sangat memberkati saya dan menjadi pelajaran untuk kita bersama, untuk kita selalu penuh dengan hikmat, selalu waspada, selalu mengintrospeksi diri, mengendalikan diri kita masing-masing. Kisah ini berawal dari Raja Herodes yang mendengar bahwa pelayanan Yesus yang waktu itu berkeliling di kota dari suatu kota ke kota lain, dan itu sampai pada telinga Herodes, dan banyak orang membicarakan, menggunjingkan sepak terjang dari Tuhan. Banyak yang berspekulasi dia ini nabi yang sudah mati dan hidup lagi. Ada yang membicarakan dia itu Elia. Ada yang membicarakan dia itu nabi yang zaman dahulu bangkit kembali. Tapi Herodes waktu itu mendengar dan mengatakan bukan Elia. Dia itu Yohanes Pembaptis yang sudah dibunuh dan sudah ditangkap dan dibunuh oleh dia, dipenggal kepalanya. Dia yang telah dia bunuh, dia bangkit lagi. Itu yang diungkapkan oleh Herodes. Karena Herodes memang menyuruh menangkap Yohanes. Karena Yohanes sempat menegur Raja Herodes perihal dia mengambil istri saudaranya Filipus, saudara istri Filipus menjadi istrinya. Dan itu Yohanes menegur keras atas Herodes. Ayat 18 dari Markus pasal 6 kita baca, karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Kita lanjutkan ayat 19, karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Ayat 20 saya lanjutkan, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Di sini Herodes bimbang hatinya. Dia senang mendengarkan apa yang dikatakan Yohanes, tapi juga dia merasa tersinggung karena ditegur oleh Yohanes. Terlebih Herodias istrinya sakit hati, dendam akan yang diucapkan Yohanes menegur, karena dia ambil Herodias menjadi istri Herodes. Di sini saya mengambil dua pelajaran yang bisa kita ambil dan kita renungkan bersama.
dalam peristiwa ini saya ambil satu. Poin yang pertama, teguran. Yohanes menegur Herodes yang telah mengambil Herodias, istri Filipus, menjadi istrinya. Dan Herodias dendam. Setiap kita pasti pernah ditegur seseorang. Dalam lingkungan pekerjaan, dalam lingkungan sekolah, atau lingkungan sekeliling kita. Dan teguran yang sampai ke kita itu bergantung dari sikap kita untuk meresponinya. Tergantung hati kita, tergantung respon diri kita untuk menanggapi atau tidak dari teguran itu. Dan itu akan berakibat atas apa yang kita putuskan, atas apa yang kita responkan terhadap teguran itu. Pasti akan kita menuainya, bergantung pada respon kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara mengambil dari Amsal 27 ayat 5. Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kadang kita tersinggung, gak enak hati atas teguran yang kita sampai buat kita. Tapi sesuai firman ini, mending kita ditegur dengan terus terang di depan kita, daripada di depan kita dia berucap manis dan di belakang kita dipergunjingkan. Karena teguran yang nyampe ke telinga kita seizin Tuhan. Dan Tuhan punya berbagai macam cara untuk menegur kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki karakter kita. Karena Tuhan ingin kita seperti Dia, mempunyai karakter serupa dengan Kristus. Kita baca dalam Ibrani 12 ayat 6. Begini bunyi firman Tuhan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Segala sesuatu yang terjadi, masalah, problem yang ada di depan kita yang harus kita hadapi, teguran yang nyampe di telinga kita, pasti semua seizin Tuhan. Cara Tuhan untuk mengoreksi kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, tergantung buat pada diri kita untuk meresponinya. Kita mau berubah atau mengabaikan, bahkan terlebih ekstrim seperti Herodias, kita berusaha membunuh dan membenci dia yang menyampaikan teguran itu. Semua bergantung pada sikap kita, dan itu akan membawa dampak untuk diri kita ke depan. Kita lanjutkan poin yang kedua. Di sini Herodes terperangkap, terjerat oleh ucapannya sendiri. Seperti tadi dalam Markus tadi, Herodes sebetulnya senang mendengar apa yang firman yang diucapkan Yohanes. Tapi yang akhirnya dia terperangkap atas ucapannya dia sendiri juga. Karena kita baca ayat 23. Lalu bersumpah
kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, apa yang harus ku minta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu kita lihat, sangat sedihlah hati raja karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolak. Sebetulnya hati Herodes sangat menyukai Yohanes, tapi karena ucapannya dia terjebak. Karena apa yang sudah dia ucapkan kepada anaknya yang menyenangkan hatinya, dan mamanya Herodias menyuruh anaknya untuk meminta hadiah yang sudah ditawarkan Herodes atas anak itu. Dan anak itu sesuai saran ibunya, dia meminta kepala dari Yohanes Pembaptis. Hati Herodes sangat sedih, tapi dia tidak bisa menolak. Di sini kita belajar, biarlah segala sesuatu yang kita hadapi dalam dunia ini, apa yang harus kita putuskan, apa yang harus kita ucapkan dalam menghadapi segala problema, biarlah itu kita terlebih dahulu berdoa, meminta hikmat Tuhan. Jangan sampai kita salah ambil keputusan, jangan kita sampai salah mengucapkan segala sesuatu yang akhirnya membuat dampak yang tidak baik, menyakiti orang, membunuh orang. Mungkin kalau sampai membunuh terlalu dalam, tapi terlebih hebat kita menyakiti hati orang, kita juga sudah membunuh karakter dia. Dalam doa malam sempat kita dengar, waktu itu temanya jangan membunuh. Bukan berarti kita membunuh secara jasmani, tapi kita menyakiti hati orang dengan ucapan kita. Kita baca dalam Amsal pasal 12. Amsal pasal 12 ayat 13. Amsal 12 ayat 13. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Biarlah firman yang sekian lama sudah kita dengar lewat gemar, lewat pembacaan Alkitab rutin kita sehari-hari secara pribadi, membuat kita lebih bijak. Kita mempunyai hikmat. Apa yang harus kita putuskan, apa yang harus kita ucapkan. Firman yang sudah kita dengar pasti akan menuntun kita, membimbing kita. Sebagai ayat terakhir kita baca dalam Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat 13 dan 14. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Biarlah gemar hari ini membuat kita orang-orang yang lebih bijak dalam menghadapi segala sesuatu. Biarlah Roh Kudus selalu memimpin kita dalam setiap langkah kita, dan kita tidak akan salah berucap, salah mengambil keputusan, dan kita dapat menjadi berkat untuk sekeliling kita. Amin. Mari kita awali pagi ini dengan doa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami menjadi orang-orang yang penuh hikmat, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang selalu waspada, berhati-hati atas apa seluruh yang kita ucapkan dan kita ambil keputusan. Bapa, kami tidak bisa Tuhan bertindak dari diri kami sendiri. Kami mohon anugerah-Mu, Roh Kudus-Mu memimpin senantiasa setiap langkah hidup kami atas segala problem yang ada di depan kami. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami, Roh Kudus bimbing kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ini hidup kami. Biarlah semuanya seiring dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai kegiatan kami pagi ini hingga siang dan malam nanti ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat gemar, Tuhan Yesus memberkati. Amin.